Halo, perkenalkan nama saya Ita Matasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan dan konversi bilangan digital. Selanjutnya, apa sih sistem bilangan itu? Sistem bilangan adalah dasar dari semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman di tingkat rendah atau yang biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Dengan mengenal keempat jenis sistem bilangan, maka kita dapat melakukan proses mengubah bentuk bilangan dari satu bentuk ke bentuk bilangan yang lain yang memiliki nilai sama atau disebut dengan konversi bilangan. Selanjutnya, terdapat 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama yaitu bilangan biner yang memiliki basis 2, bilangan oktal yang memiliki basis 8, bilangan desimal yang memiliki basis 10, dan bilangan hexadesimal yang memiliki basis 16. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bilangan biner dan oktal. Jadi, bilangan biner yaitu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang menjadi dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner, kita dapat membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Berikut adalah contoh bilangan biner dari 0 sampai dengan 9. Kemudian, bilangan oktal itu terdiri dari 8 angka, yaitu angka 0 sampai dengan 7. Dalam bilangan oktal hanya sampai angka 7. Dengan adanya bilangan oktal ini, maka dapat memudahkan kita dalam mengkonversi suatu bilangan. Dalam mengetahui sistem bilangan, maka akan memudahkan kita dalam belajar di teknik informatika, terutama dalam sistem digital dan aplikasinya. Selanjutnya, sistem bilangan desimal dan hexadesimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari, terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Nilai setiap digit tergantung pada posisinya dalam bilangan. Untuk digit sebelum tanda koma adalah bilangan satuan. Ini adalah contohnya untuk posisi dalam bilangan. Selanjutnya yaitu hexadesimal. Hexadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu dari 0 sampai dengan F. Bilangan 0 sampai 9 hexadesimal mempunyai kesamaan dengan bilangan desimal. Bilangan 10 sampai 15 diubah menjadi huruf A sampai dengan F. Ini yaitu contohnya dari bilangan 10 sampai dengan 15 yang diubah menjadi huruf. Selanjutnya, mengkonversi bilangan biner ke oktal. Selanjutnya, ini adalah contoh soal dan contoh mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu kita mengelompokkan bilangan biner menjadi kelompok 3 bit. Jadi kita pisahkan 3 dari belakang terlebih dahulu. Kemudian setiap kelompok bilangan tersebut dikonversi ke bilangan oktal. Setelah kita pisahkan begini, nah kita cari 01 itu berapa oktalnya, 001 itu berapa oktalnya, 010 itu berapa oktalnya, sampai seterusnya, dan hasilnya adalah 2472115 dalam oktal. Selanjutnya, mengkonversi bilangan biner ke dalam desimal. Yang pertama, setiap digit penyusunnya memiliki bobot kepangkatan 2 pangkat n. Yang kedua, dalam bilangan biner bulat yaitu mempunyai pangkatnya itu dari 0 terlebih dahulu dimulai dari kanan. Sedangkan untuk bilangan biner pecahan dimulai dari -1 atau -1 dimulai dari tanda setelah koma. Selanjutnya di sini ada contoh soal bilangan biner ke desimal. Di sini saya akan mencobanya. Yang pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. 101. Kita tulis yang di depan dari angka koma tersebut. Karena biner adalah basisnya 2, maka di sini kita tulis 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika bilangan bulat maka dimulai dari 0. Kemudian kita tulis bilangan yang setelah koma. Untuk bilangan pecahan, maka kita mulai dengan tanda negatif 1 atau -1.
Maka kita hitung satu-satu. Maka hasilnya adalah 2,625. Ini adalah hasilnya adalah bilangan desimal. Selanjutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal. Ini adalah contoh soalnya. Caranya hampir sama seperti tadi, cuma di sini kita memisahkannya dengan 4 bit. Kalau sebelumnya kan 3 bit, kalau sekarang memisahkan dengan 4 bit, kemudian kita mengkonversi dari biner ke bilangan heksadesimalnya. Seperti yang kita ketahui tadi, kalau tanda 10 sampai dengan 15 itu kita ganti dengan huruf. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke biner. Yang pertama caranya adalah menjadikan satu persatu bilangan oktal menjadi bilangan biner terlebih dahulu, kemudian disatukan. Jadi kita mencari bilangan biner dari 2 itu berapa, 6 berapa, 1 itu berapa, kemudian baru kita satukan. Bilangan oktal harus memiliki 3 digit bilangan biner, sehingga jika akhirnya menghasilkan kurang dari 3 digit, maka di depannya ditambahkan 0. Ini semisal ini hanya 1 gitu, depannya boleh ditambahkan 0. Selanjutnya yaitu konversi bilangan oktal ke desimal. Yang pertama, setiap digit penyusunnya memiliki bobot kepangkatan 8 pangkat n. Kalau biner tadi kita 2, kalau oktal itu 8. Kemudian caranya juga sama seperti saat kita mengubah biner ke desimal, hanya bedanya yaitu basisnya 8. Kemudian selanjutnya konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Yang pertama, kita harus mengubah bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 bit dari angka biner tersebut. Selanjutnya kita tulis soalnya terlebih dahulu, 756. Kita mengubah ini satu persatu ke bilangan biner. Biner dari 7 adalah 111, dari 5 adalah 101, dari 6 adalah 110. Kemudian kita satukan ini, tapi ya kita satukan terlebih dahulu. Jadi 1 1 1 1 0 1 1 1 0. Kemudian kita memisahkan ini menjadi 4 bit. Jadi ini karena hanya ada 1, berarti kita depannya ditambahin 0 0 dan 0. Kemudian ini saya tuliskan lagi di sini 0001 itu berarti heksadesimalnya 1 1110 yaitu 14, dan 1110 yaitu 14. Karena 14 dalam heksadesimal itu kita ubah menjadi huruf, yaitu huruf E. Maka hasilnya adalah 1 E. Ini adalah hasilnya dalam heksadesimal. Selanjutnya yaitu mengkonversi bilangan desimal ke biner. Terdapat 2 metode untuk mengkonversi bilangan ini. Yang pertama yaitu metode bagi 2. Selanjutnya contoh soalnya adalah 25. Jadi kita tinggal membagikan 25 ini dibagi 2. Terus kita hitung juga sisanya berapa, dan sisanya itulah yang akan menjadi hasil dari bilangan biner. Itu menghitungnya kita dari bawah ya. Jadi kita ambil sisanya dari bawah, bukan dari atas. Selanjutnya yang kedua yaitu metode nilai biji. Penulisan bobot-bobot bilangan biner diurutkan dari bobot yang terkecil sampai dengan bobot terbesar dari kanan ke kiri. Ini adalah contoh tabelnya. Selanjutnya hasilnya untuk desimal 21 itu kita peroleh hasil 10 sampai 01. Jadi caranya hampir sama seperti tadi. Kita mulai dari 0,
dan kita mulai dari -1. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke oktal dapat dengan mudah dan secara sederhana dengan cara membagi 8 bilangan desimal secara terus-menerus. Jadi caranya hampir seperti tadi, cuma kalau ini kita bagi dengan 8. Selanjutnya di sini saya ada contoh soal untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Contoh soalnya yaitu 1583. Kita coba bagi dengan 16. Hasilnya yaitu 98 sisa 15. Kemudian 98 ini kita bagikan dengan 16 lagi. Hasilnya adalah 6. Sisanya 2. 6 ini sudah tidak bisa dibagikan dengan 16. Maka kita peroleh hasilnya yaitu, karena 6 tidak bisa dibagi dengan 16, maka 6 kita tulis di sini, kemudian 2, kemudian 15. Karena ini adalah heksadesimal, maka nilai 15 ini kita ubah menjadi huruf F. Hasilnya dalam heksadesimal adalah 62F. Selanjutnya yaitu mengkonversi bilangan heksadesimal ke dalam bit. Yang pertama, mengubah setiap bilangan heksadesimal ke dalam bilangan biner 4 bit. Kemudian apabila ditemukan 0 di awal, maka boleh dibuang. Seperti ini contohnya. Kita akan mencari dulu binernya itu berapa, cari satu persatu. Kemudian jika ada 0 di sini, maka boleh kita buang. Selanjutnya yaitu contoh mengkonversi bilangan heksadesimal ke dalam oktal. Yang pertama yaitu kita mengubah heksadesimal ini ke dalam biner 1 per 1. Jadi 1 itu binernya 0001. Mengapa saya menuliskan 4 bit? Karena ini adalah heksadesimal. Kemudian 4 adalah 0100. Kemudian dalam desimal atau dalam biner itu 14, maka tulis 1110. Selanjutnya kita satukan. Jadi 0001001110. Karena oktal itu 3 bit, jadi kita pisah 3. Ini 3, ini 3. Jadi yang 0 ini udah nggak perlu kita pakai, boleh kita buang aja atau kita hapus. Jadi 101 itu oktalnya 5, 001 itu 1, dan 110 itu 6. Ini kita cari persatu ya dalam oktal. Jadi ini tinggal kita gabungkan, hasilnya adalah 516 dalam oktal. Selanjutnya yaitu mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal. Yang pertama, contohnya adalah bilangan bulat. Seperti yang sebelumnya, kalau biner itu 2, kalau oktal itu 8, dan kalau heksadesimal itu 16. Selanjutnya, untuk bilangan pecahan juga sama seperti tadi, dimulai dengan angka -1 dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya, baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih.